Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, teman-teman masih bertemu dengan saya di dalam agenda yang berusaha untuk mencari kemanfaatan menggunakan fasilitas semacam ini untuk berbagi ilmu, serta saya pun ingin belajar dengan teman-teman. Di dalam pertemuan kali ini kita akan membahas apa yang didawuhkan, apa yang diungkapkan oleh Imam Syafi'i. Beliau mengatakan seseorang tidak akan cukup memahami agama, memahami Islam ketika dengan hanya Al-Quran dan hadis. Karena apa? Imam Syafi'i beliau mengatakan semacam itu banyak faktor, banyak alasannya, banyak taklil di dalam perkataan beliau tersebut. Pertama, ketika ada seseorang mengatakan kita harus kembali kepada Al-Quran, maka kita berani menjamin bahwa orang tersebut ini tidak akan bisa sholat. Contoh, di dalam Al-Quran perintah sholat itu sebanyak 62 kali. Sebanyak 62 kali yuqimunas sholat, bermacam-macam redaksinya. Tetapi dalam Al-Quran tidak disebutkan sholat itu apa saja, sholat itu bagaimana tata caranya, tidak disebutkan oleh beliau. Namun baru di dalam hadis dijelaskan, furidat alaikum khamsu maktubah, diwajibkan atas kalian semua 5 sholat wajib. Pertama, ad-duhur wal asyar dan selainnya. Maka ketika orang mengatakan Al-Quran, kita harus kembali kepada Al-Quran, maka seharusnya orang tersebut tidak mengetahui sholat itu apa saja, sholat itu bagaimana, harusnya enggak mengetahui. Karena di dalam Al-Quran hanya disebutkan wajib sholat, sholat itu harus, kalau enggak sholat dosa, hanya semacam itu. Maka selain dari Al-Quran, kita juga harus mempelajari al-hadis. Bahkan beliau mengatakan Al-Quran dan hadis saja pun enggak cukup, akal pun, rasional pun harus dipakai. Satu contoh, di dalam hukum masalah ganja, di dalam Al-Quran tidak dijelaskan ganja haram, ganja tidak diperbolehkan. Di dalam hadis pun juga semacam itu, tidak ada yang menjelaskan, tidak ada redaksi secara absolut yang menjelaskan hadis itu, yang menjelaskan ganja itu dilarang, yang menjelaskan ganja itu diharamkan, kokain itu diharamkan, nggak ada. Tetapi di dalam Al-Quran dan hadis dikatakan al-khamr adalah haram. Yang ada di Al-Quran, yang ada di hadis itu adanya al-khamr. Khamr itu alasannya kenapa kok haram? Alasannya ternyata setelah para ulama melakukan penelitian, melakukan istiqra, melakukan berijtihad untuk mengambil kenapa khamr itu dihukumi haram. Karena satu, khamr itu memabukkan, maka setiap perkara yang memabukkan, hadza muskirun wa kullu muskirin khamrun fa hadza haramun. Setiap perkara yang memabukkan maka itu khamr. Setiap khamr maka haram, baik cair, padat ataupun bagaimanapun bentuknya. Maka pada satu titik hukumnya haram. Itu namanya qiyas. Maka enggak cukup Al-Quran, hadis pun belum cukup, harus pakai qiyas, analogi, harus pakai intelektual, harus dengan akal, kan semacam itu. Itu satu. Yang kedua, Al-Quran dan hadis, qiyas pun juga belum cukup, perlu satu lagi, ijma. Contoh, kita bisa melaksanakan sholat, kita bisa melaksanakan gerakan sholat seperti ini, sujud seperti ini, rukuk seperti ini. Itu semuanya bukan dari Al-Quran,
Di Al-Quran nggak dijelaskan ruku itu harus seperti ini, sujud itu harus seperti ini, itu nggak dijelaskan di dalam Al-Quran dan hadis. Baru di dalam gerakan sholat kita mengikuti Imam Syafi'i. Beliau Imam Syafi'i dari gurunya, siapa gurunya? Imam Malik. Imam Malik dari siapa? Imam Rabi'ah. Imam Rabi'ah dari siapa? Imam Kharijah. Imam Kharijah dari Imam sahabat Zaid bin Thabit dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka kesimpulan dari semua itu, kita harus berusaha, kita harus berhati-hati untuk mempelajari agama Islam, untuk mendalami agama Islam, karena nggak akan cukup agama Islam itu dipelajari secara tekstual dari terjemah Al-Quran dan hadis. Perlu adanya ijtihad, memperdalam secara lughawiyah, secara mantiqiyah, secara tata bahasa Al-Quran pun juga harus diperdalami.